Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun. Akhir-akhir ini memang banyak yang mencari tentang meditasi, mencari cara, mencari teknik, mencari teori agar orang selalu menggunakan meditasi sebagai jalan memecahkan kebuntuan ataupun permasalahan dalam hidupnya. Semakin banyak orang bermeditasi, maka kesadaran diri orang itu akan semakin meningkat. Tetapi harus juga diketahui, di saat orang melakukan meditasi, dia harus punya tujuan dalam meditasinya. Kita melakukan sesuatu itu harus ada tujuan. Kalau tidak punya tujuan, sebagai contoh aja, kita jalan, nggak punya tujuan. Akhirnya cuma muter-muter bingung. Karena apa? Nggak ada tujuan. Karena selain tujuan itu penting, tujuan itu sendiri adalah titik fokus di saat kita melakukan meditasi. Titik fokusnya itu adalah tujuan itu. Di saat sampai tidak punya tujuan, sampai akan diombang-ambingkan oleh rasa panjenengan sendiri. Dan pikiran ini tidak memiliki titik fokus. Makanya penting dalam tujuan bermeditasi. Kalau tidak punya tujuan, tidak usah meditasi. Bahaya, karena di saat sampai hanya duduk diam, meredam rasa jenengan, amarah jenengan terlalu tanpa tujuan dalam hidup jenengan, nanti efeknya pada diri jenengan, khususnya teman-teman yang masih usianya muda, yang masih panjang jangka perjalanan hidupnya, yang harusnya masih punya cita-cita, punya keinginan, masih harus punya pasangan. Hati-hati dalam meditasi. Di saat sampai sering-sering melakukan meditasi tanpa tujuan, apalagi hanya berputar-putar di alam rasa. Di saat sampai mampu menekan hawa nafsu jenengan terlalu rendah, nanti efeknya sampean itu tidak memiliki cita-cita dalam hidup. Justru kreativitas sampean tidak akan berkembang. Satu, sampean malas melakukan sesuatu. Kedua, sampean rasa nafsu jenengan itu akan berkurang banyak. Sehingga kalau ketemu perempuan kayak tidak seneng, tidak nafsu. Hidup merasa sudah tenang, sudah kecukupan. Dan yang susah itu sampean akan kebingungan di saat meditasi, tanpa arah masalahnya. Makanya penting, tujuan dalam meditasi itu penting. Boleh kita itu melakukan meditasi sesering mungkin, tapi harus ada tujuannya. Niatnya untuk apa dulu? Kalau tidak punya niat, hanya ingin ketenangan, Kang. Nanti kalau sampean sudah tenang, sampean itu tidak pengen apa-apa. Lagi hidup itu kita ada tujuannya. Meredam hawa nafsu, Kang. Menghilangkan hawa. Kalau hawa nafsunya hilang, sampai nanti malah tidak nikmat hidup jenengan. Makanya hati-hati. Penting
banget. Diam, tenang, tujuan sampean apa? Di saat sampean tujuannya ndak ada, ini sampean habis diam, tenang, kesana kemari rasanya. Nggak ada efeknya dalam hidup, malah justru bingung toh nyatanya sampean. Meditasi tapi masih bingung. Kenapa terjadi ini? Kenapa ada ini? Kenapa ada fenomena ini? Kenapa ada ini itu? Karena sampean nggak punya tujuan yang jelas dalam sampean melakukan meditasi. Kalau tujuan sampean jelas untuk kerezekian saya, berarti di situ sampean mencari solusi agar rezeki itu mengalir pada diri jenengan. Kajiannya dalam meditasi, renungannya itu tujuan memperbaiki hidup. Berarti sampean di saat ini apa kesalahan sampean? Ada tujuannya. Tujuan melancarkan usaha ada tujuannya. Lah kalau tidak ada tujuan, ikut-ikutan Kang meditasi. Meditasinya lama gitu. Hanya diam, tenang. Akhirnya mendapatkan ketenangan. Ya, tenang Kang dalam hidup. Tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Yuk, sama aja bohong. Buat apa meditasi? Meditasi itu adalah mencari petunjuk atau mencari cara di mana kita bisa keluar dari permasalahan kita ataupun kita bisa membawa tujuan hidup kita menjadi realisasi atau menjadi nyata. Kita mencari caranya lewat meditasi, mencari petunjuknya, mencari arahnya lewat meditasi. Makanya di saat sampean meditasi tidak punya tujuan dan keseringan melakukan meditasi tanpa tujuan, nanti satu, sampean akan kebingungan. Dua, hilangnya hawa atau rasa dalam diri jenengan, akhirnya sampean tidak tertarik dengan lawan jenis atau tidak mempunyai semangat hidup, malas-malesan. Ketiga, itu merusak kesehatan jenengan. Hanya hati-hati. Cari pembimbing meditasi yang benar-benar bisa mengarahkan jenengan untuk perubahan hidup jenengan. Boleh belajar tanpa guru, itu boleh. Tetapi sampean harus benar-benar memahami apa yang ingin sampean lakukan. Saya ulangi sekali lagi, yang menjadi titik fokus orang meditasi adalah tujuan. Di saat ada orang ngomong meditasi harus tanpa tujuan, itu hanya terombang-ambing jenengan. Hanya bermain-main di alam bawah sadar, sampai tidak akan mendapatkan perubahan apapun dalam hidup jenengan. Karena apa? Setiap manusia hidup, setiap manusia bergerak, setiap manusia dilahirkan di alam semesta ini pasti punya tujuan dalam kelahirannya. Kelahiran aja mempunyai tujuan, apalagi sampai diam meditasi kok tidak ada tujuan. Logika. Apa yang akan sampean dapatkan? Hanya kebingungan. Semoga bermanfaat. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.